Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada beberapa orang yang bertanya bagaimana cara bersyukur Buddhis. Pertanyaan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama karena memang cara bersyukur Buddhis ini sedikit berbeda dengan cara bersyukur dalam kacamata umum. Karena definisi syukur di dalam agama Buddha juga berbeda dengan definisi yang biasa kita pahami atau yang biasa dipahami oleh masyarakat secara umum. Kalau biasanya masyarakat umum mengatakan bersyukur artinya adalah berterima kasih atas anugerah, atas kenikmatan yang diberikan oleh makhluk adikuasa atau yang maha kuasa. Tetapi di dalam agama Buddha, bersyukur sedikit memiliki pengertian yang berbeda. Dan sebenarnya bersyukur dalam agama Buddha ini jarang sekali dibahas. Kenapa demikian? Karena memang Sang Buddha sendiri juga tidak menggunakan istilah syukur dalam pemahaman berterima kasih kepada makhluk adikuasa. Perbuatan bersyukur adalah karena pengaruh dari agama-agama teistik, yang terutama adalah agama-agama yang mengajarkan, yang meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Maka kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, keberuntungan-keberuntungan adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dan ini di dalam literatur Pali disebut sebagai Isara Nimana Hetu, atau segala sesuatu yang disebabkan karena isara, yaitu makhluk adikuasa. Agama Buddha meyakini bahwasanya kita adalah hasil dari perbuatan kita. Kita adalah perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, itulah yang akan kita petik. Jadi, kebahagiaan, penderitaan, keberuntungan, kenikmatan, segala lika-liku kehidupan yang kita alami tidak terlepas dari perbuatan kita sendiri. Nah, dari sini kita dapat pahami bahwasanya memang pemahaman di sini di dalam agama Buddha berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Meskipun Sang Buddha secara spesifik tidak mengajarkan cara bersyukur, tetapi kita bisa mengambil beberapa istilah tentang bersyukur ala Buddhis. Dan ini adalah dasar-dasar yang dijadikan oleh para sarjana Buddhis untuk mengatakan bahwasanya dalam agama Buddha ada cara bersyukur. Dan ini yang dijadikan oleh para sarjana Buddhis untuk mengatakan bahwasanya bersyukur itu baik dan tidak ada salahnya. Tetapi cara bersyukur Buddhis harus dilandasi dengan pemahaman yang benar, terutama adalah pemahaman tentang hukum karma tadi. Memang kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita dapatkan di dunia ini, kenikmatan, keberuntungan, kebahagiaan, tidak terlepas dari apa yang kita perbuat sendiri. Istilah pertama yang mungkin bisa kita gunakan untuk merujuk kata syukur adalah Katanyo Katawedi. Katanyo Katawedi beberapa sarjana Pali menerjemahkan sebagai orang yang tahu bersyukur dan terima kasih, atau tahu berterima kasih dan balas budi. Jadi di sini Katanyo Katawedi bisa kita gunakan sebagai cara untuk bagaimana umat Buddha ini bersyukur.
Katanya kata Wedi secara harafiah berarti adalah tahu berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, cara bersyukur Buddhis yang pertama adalah kita berterima kasih. Karena memang apa yang kita dapatkan selain dari usaha kita sendiri, ada juga kontribusi dari orang lain. Ada kontribusi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana cara bersyukur kita terhadap mereka? Ya, kita melakukan atau kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka sebagai cara membalas budi mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwasanya orang yang memiliki sifat demikian adalah orang yang sulit ditemui di dunia ini. Dwe me bikawe dulabalo kasming kata me dwe yo capubakari yo cakatanyo katawe dija. Wahai para biku, terdapat dua orang di dunia ini yang suka dijumpai. Yang pertama adalah orang yang melakukan kebaikan dengan tulus. Yang kedua adalah orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, dan tahu bagaimana cara membalas budi baik orang lain. Jadi, kalau kita tahu bagaimana caranya bersyukur, tentu ini adalah hal yang baik. Kita artinya adalah berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita, kepada orang-orang yang telah memberikan pengaruh, kontribusi, sehingga apa yang kita kerjakan dapat terlaksana, dapat membuahkan hasil yang baik. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, kita memperoleh keberuntungan, kita mendapatkan kemudahan, cara bersyukur yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita, pada orang-orang yang telah berjasa kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan keberuntungan tersebut, mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, cara bersyukur Buddhis yang pertama adalah berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Nah, berterima kasih ini bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk tindakan, yaitu melakukan sesuatu sebagai cara membalas budi baik orang tersebut. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita kaitkan dengan definisi syukur yang biasa dipahami oleh masyarakat umum, yaitu adalah mensyukuri apa yang ada, maka definisi ini bisa kita kaitkan dengan salah satu istilah Pali, yaitu santuti. Santuti artinya adalah berpuas diri. Berpuas diri yang dimaksud adalah menerima apa adanya, berpuas dengan apa yang sudah kita miliki. Artinya, kalau dalam bahasa umum, kita mensyukuri atas apa yang sudah kita miliki. Berpuas diri dengan apa yang sudah kita miliki, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita miliki, keberuntungan-keberuntungan yang kita miliki. Inilah definisi syukur yang kedua yang dapat kita jadikan sebagai patokan cara bersyukur Buddhis. Jadi santuti, berpuas diri atau kepuasan, ini adalah cara bersyukur Buddhis. Sang Buddha juga mengatakan bahwasanya santuti paramang danang, artinya adalah kepuasan adalah harta yang tertinggi. Kenapa demikian? Karena orang yang puas akan memiliki banyak hal. Kepuasanlah yang membuat orang tersebut kaya. Karena apa? Karena orang yang tidak puas, yang tidak bisa bersyukur, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, biasanya akan dituntut terus, akan diperbudak oleh keinginannya untuk menginginkan yang lain.
sehingga lupa untuk menikmati, mensyukuri, berpuas diri dengan apa yang sudah dimiliki. Jadi santuti ini bisa kita jadikan sebagai salah satu cara bersyukur ala Buddhis. Nah, kita memang di dalam kehidupan sebagai manusia ini sungguh beruntung sekali. Kita terlahir sebagai manusia, sangatlah beruntung karena memang kelahiran sebagai manusia tidaklah mudah, sangat jarang. Makanya Sang Buddha mengatakan, Kicho manusapatilabu. Dan kita juga orang yang beruntung karena kita dilahirkan di mana ajaran Buddha masih ada. Kita masih bisa mendapatkan serta mempelajari dhamma-dhamma atau ajaran-ajaran Sang Buddha. Karena memang mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha ini jarang sekali. Kicang sadam masawanang. Maka ini adalah keberuntungan bagi kita. Nah, cara bersyukur kita tentang keberuntungan yang sudah kita miliki ini adalah menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mengingat kehidupan kita sebagai manusia sangatlah jarang dan kita sudah terlahir sebagai manusia adalah keberuntungan yang luar biasa. Ditambah lagi kita masih bisa mendengarkan dhamma, maka keberuntungan-keberuntungan inilah seharusnya yang memotivasi kita untuk menggunakan kesempatan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita merasa beruntung, kalau kita merasa bersyukur tentang keberuntungan-keberuntungan ini, maka kita harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena cara bersyukur itu bukan serta-merta menikmati apa yang sudah ada, tetapi juga menggunakan dengan baik. Kalau kita serta-merta menikmati apa yang ada, tidak disertai dengan penggunaan yang baik, maka itu sama saja pemborosan. Dan kita juga bisa memboroskan hidup kita untuk hal-hal yang tidak baik kalau kita tidak mengerti bagaimana cara mensyukuri hidup. Kalau kita tidak mengerti bagaimana mensyukuri keberuntungan ini, maka kita akan lalai sehingga kita menggunakan hidup kita dengan sia-sia. Kita menggunakan kesenangan-kesenangan ini, kenikmatan-kenikmatan ini, keberuntungan-keberuntungan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kalau kita tahu cara bersyukur yang benar, pasti kita akan didorong, dimotivasi untuk menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kalau kita punya kesempatan yang baik, marilah kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau kita punya keberuntungan dalam hal kekayaan, keberuntungan dalam hal kesehatan, kita mestinya mensyukuri keberuntungan tersebut dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Karena dikatakan arogya parama labha, kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kalau kita saat ini sudah sehat, tidak sakit-sakitan, kita bisa berbuat baik. Gunakanlah kesehatan ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kalau kita saat ini hidup berkecukupan, tidak serba kesulitan, ya sedikit banyak punya kelebihan, sehingga kita bisa bagikan, kita bisa manfaatkan kekayaan kita untuk menolong orang lain, untuk berbagi, untuk berdana. Ya marilah kita gunakan keberuntungan ini untuk hal-hal yang baik. Mensyukuri kesehatan artinya adalah kita menggunakan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Mensyukuri kekayaan artinya adalah kita menggunakan kekayaan kita untuk hal baik dan bermanfaat. Jadi, cara bersyukur Buddhis sesungguhnya adalah menggunakan kesempatan, menggunakan keberuntungan ini untuk kebaikan-kebaikan. Nah, itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian.
yang bisa kita jadikan sebagai rujukan bagaimana cara bersyukur Buddhis. Tadi yang pertama adalah katanyu kata wedi, yang artinya adalah tahu berterima kasih. Kita bersyukur artinya kita tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang berjasa besar kepada kita, yang berkontribusi sehingga kita bisa mendapatkan keberuntungan-keberuntungan ini. Yang kedua adalah santuti. Santuti ini adalah kepuasan terhadap apa yang kita miliki. Berpuas diri artinya adalah menikmati apa yang kita miliki dan tidak diperbudak oleh keinginan kita untuk mengejar yang lain sehingga lupa menikmati apa yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kesempatan dengan baik. Kalau kita merasa memiliki keberuntungan dalam hal kesehatan, dalam hal kekayaan, dalam hal-hal baik lainnya, kita gunakan keberuntungan-keberuntungan tersebut untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Itulah yang bisa saya jawab dari pertanyaan mengenai bagaimana cara bersyukur Buddhis. Meskipun istilah syukur ini memiliki arti yang berbeda, bersyukur tetaplah baik untuk kita lakukan asal dengan pemahaman yang benar.